aksi premanisme, kita respon cepat, tangkap. Dan ini belum berakhir. Kita akan periksaan, kita akan naik terus. Siapa ini gembong-gembongnya, kita akan tangkap. Equality before the law, semua sama di mata hukum. Silakan pikirkan lagi. Ya. Ini terjadi di daerah Jakarta Selatan, Tebet, Jakarta Selatan, di W Super Club. Ya, ini terjadi saling serang, menggunakan senjata tertentu, kemudian merusak properti orang lain dan menimbulkan keributan dan menimbulkan keresahan masyarakat di area publik. Nah, yang terakhir yang saat ini viral, baru-baru viral, terjadinya suatu tindak pidana terhadap petugas ya, kepolisian, dan juga setelah kita kembangkan ternyata muncul delik-delik lain, tindak pidana lain, yaitu pencurian dengan kekerasan, pemerasan, dan juga perbuatan tidak menyenangkan yang terjadi di apartemen Casa Grande, di mana diawali adanya sekelompok orang, sejumlah 7 orang. Jadi apa yang di media sosial disebutkan 30 orang, hasil penyelidikan kita, pemeriksaan kita ternyata hanya 7 orang. Ini mendatangi korban atas nama Elizabeth Clara ya, di apartemen Casa Grande, tapi sebelumnya bertemu dengan supirnya dulu, kemudian tiba-tiba merampas kunci mobil ini, dan menurut keterangan supir, pelaku ini mengancam, saya bunuh kamu. Ini hasil pemeriksaan, saya bunuh kamu. Diambil kuncinya, ambil mobilnya, masuk ke dalam, ketemu korban Elizabeth Clara ini, ya. Kemudian terjadi perdebatan untuk menunjukkan dokumen, surat tugas dan sebagainya yang sebagai persyaratan dalam penarikan. Kemudian dicoba ditengahi oleh Babin Kaptipmas yang memang sedang bertugas di sana, yang selalu tugasnya adalah melaksanakan problem solving sebagai problem solver antara masyarakat. Ya, karena memang terjadi hal seperti itu akan didampingi, justru diadakan perlawan oleh kelompok itu. Jadi kalau sekedar memaki, ini bukan memaki rekan-rekan sekalian, ya. Tetapi adanya paksaan fisik maupun psikis sehingga petugas yang sendirian itu bisa berbuat atau tidak berbuat. Bukan hanya sekedar memaki. Ada ancaman fisik maupun psikis dan ancaman kekerasan. Sehingga kami terapkan pasal 214 KUHP. Pengancaman terhadap petugas dengan ancaman maksimal 7 tahun. Dan ini peringatan juga, artinya pada kesempatan ini rekan-rekan sekalian, ya, apabila fenomena ini terjadi lagi, ingat kami adalah representasi pemerintah dan dilindungi oleh undang-undang sebagai penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat. Ya. Diancam hukuman 7 tahun apabila 2 orang atau lebih melakukan perlawanan terhadap petugas yang sedang melaksanakan tugasnya. Oleh karenanya, kemudian ada LP baru lagi yang dilaporkan oleh saudari Elizabeth Clara ini. Kita konstruksikan pasalnya antara lain adalah pasal 365 pencurian dengan kekerasan, pasal pemerasan, dan juga perbuatan tidak menyenangkan. Sebagaimana kita ketahui dalam undang-undang fidusia, nanti akan dijelaskan baik oleh perwakilan dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan, ya. Kemudian dari OJK juga akan jelaskan. Yang jelas, ya, apabila ada cedera janji ataupun wan prestasi antara debitur dengan kreditur, ya, kemudian tidak terjadi kesepakatan, ya, itu tidak serta-merta penerima fidusia ataupun yang mewakilkan kepada debt collector bisa mengambil secara paksa kendaraan itu. Bisa melalui penetapan pengadilan. Apabila ini dilakukan,
maka yang terjadi adalah tindak pidana. Nah, ini supaya masyarakat juga paham, ya. Jangan sampai nanti tiba-tiba debt collector yang memaksa mengambil itu menjadi tindak pidana baru. Nah, apalagi kita rangkaikan tadi ada perlawanan terhadap petugas, kita konstruksikan dengan pasal ini. Sekarang sedang kita adakan pemeriksaan terhadap pelaku 7 orang ini. Kami respon cepat, kita tangkap pada hari pertama 2 orang.